Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Jemaat GBIS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari pada minggu pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan, agar firman Tuhan tertanam dalam hati kita, menuntun kehidupan kita, dan dapat berbuah lebat dalam tutur kata dan perbuatan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi yang indah ini Engkau berikan kesempatan kepada kami supaya kami dapat beribadah bersama. Kesehatan Kau limpahkan, kekuatan Kau berikan, dan saat ini kami fokus Tuhan untuk belajar firman-Mu. Maka biar kuasa Roh Kudus turun di tengah kami, mengajar kepada kami, memberi penerangan kepada kami, bahkan bahasa yang sama kepada kami, supaya kami dapat memahami makna firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tema hari ini adalah bahagia dan diberkati. Jadi tidak cukup dengan kata bahagia, tetapi bahagia dan diberkati. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang memiliki pengalaman yang luar biasa. Pengalaman hidup bersama dengan Kristus, sehingga masalah firman Tuhan menjadi masalah utama bagi Rasul Paulus di dalam menerapkan kehidupannya. Dan hal itu diajarkan kepada kita supaya kita juga menggunakan firman Tuhan untuk menjalani kehidupan keseharian kita. Karena firman Tuhan itu merupakan buku petunjuk yang dari Allah kalau manusia ingin bahagia dan diberkati. Nah, kita lihat dari Kolose, kota yang penuh dengan ajaran palsu. Sehingga banyak sekali ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia dapat bahagia, bagaimana caranya manusia dapat berkat. Tetapi itu ajaran-ajaran palsu, bukan ajaran-ajaran dari Tuhan. Ya, ajaran yang dari Tuhan dibelokkan dengan berbagai macam cara supaya orang yang mencari Tuhan tidak ketemu dengan Tuhannya. Kita akan buka Kolose 1 ayat 9 sampai 11. Kolose 1 ayat 9 sampai 11. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dari ayat-ayat ini Rasul Paulus membuatkan 3 kunci atau mengajarkan 3 kunci yang harus dimiliki oleh orang yang percaya kepada Tuhan agar mereka dapat menikmati bahagia dan diberkati itu. Yang pertama, Kolose atau 1 Kolose. Yang pertama, Kolose 1
ayat 9b. Mendapat hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan. Rasul Paulus berdoa supaya orang percaya itu mendapat hikmat dan pengertian yang benar. Hikmat pengertian yang benar yang bagaimana? Untuk mengerti, untuk mengenal kehendak Allah. Banyak orang percaya yang tidak mendalami. Ke gereja, menyanyi, lalu berdoa, baca firman, tetapi dia tidak mendalami untuk belajar tentang hikmat yang benar, pengertian yang benar tentang kehendak Allah. Kalau kita ini merasa umatnya Allah, kalau kita ini merasa anaknya Allah, Allah punya keinginan, Allah punya kehendak dalam hidup kita. Mari kita lihat bangsa Israel selama berada di padang gurun dipelihara oleh Allah, diberi makan oleh Allah, diberi minum oleh Allah, dilindungi dengan tiang awan, dilindungi dengan tiang api, bahkan dilepaskan dari berbagai macam bencana dari perampok. Apakah bangsa Israel menikmatinya? Enggak. Kenapa enggak? Karena begitu dia mengalami kekurangan, begitu mereka mengalami airnya habis, persungutan yang dikeluarkannya mulai bersungut-sungut, mulai mengumpat, mulai akan merajam Musa dan sebagainya. Masalah berkat limpah, masalah perlindungan Allah limpah, tetapi karakternya tidak ada perubahan sama sekali. Maka Rasul Paulus berdoa agar orang Kristen yang sudah menikmati berkat dari Allah, agar orang Kristen yang sudah menikmati perlindungan Allah mulai memiliki hikmat pengertian yang benar tentang Allah, sehingga kasih karunia Allah yang dicurahkan itu dapat menumbuhkan iman percaya mereka. Ini merupakan kunci yang pertama. Tanpa kasih karunia Allah, tanpa mengerti kasih karunia Allah, berkat itu hanya dianggap ya biasalah, saya hidup, biasalah saya bekerja. Tetapi begitu mereka tuh mengerti kasih karunia Allah, hikmat Allah diberikan, mereka akan merenung, tanpa Allah aku tidak dapat menikmati kenikmatan yang seperti ini. Nah, jadi ingin menikmati hidup bahagia dan diberkati, kunci yang kedua, menghasilkan buah-buah kebaikan. Alkitab mengatakan bahwa supaya kamu mengeluarkan buah. Buah apa? Buah kebaikan. Buah dari perbuatan baik. Nah, banyak orang tidak pernah memikirkan bagaimana caranya supaya saya ini berbuat baik. Dia hidup mengalir tentang diberkati, tetapi kebahagiaan tidak dimiliki. Karena apa? Mereka tidak mengerti bahwa perbuatan baik itu disukai oleh Allah. Bahkan perbuatan baik itu diharapkan oleh Allah, bahwa setiap orang yang pernah menikmati berkat Tuhan
dan kepengen menikmati kebahagiaan, maka mereka itu harus berbuat baik. Nah, beranikah kita memulai memunculkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita ini? Ingat, jangan dicemari dengan hal-hal yang sesat. Tetapi mari keinginan Tuhan yang mengatakan aku kepengen buahmu yang baik, mari kita tampilkan. Setelah kita mengerti kehendak Allah, setelah kita menikmati hikmat dari Allah, ternyata hikmat Allah ini mengajar kita supaya kita berbuat baik. Dan yang ketiga, Kolose 1 ayat yang ke-11, yaitu tekun dan sabar. Setiap jawaban doa dan setiap mujizat itu membutuhkan ketekunan dan kesabaran dari setiap orang yang kepingin menikmatinya. Jadi setiap kunci ada di dalam kehidupan kita, bukan di luar kita, ada di dalam kehidupan kita, yang harus diawali dari mengerti kehendak Allah. Allah kepingin kita berbuat baik, dan Allah kepingin kita melakukan segala kebaikan dengan tekun dan sabar. Kalau 3 kunci ini ada dalam hidup kita, maka bahagia dan diberkati selalu mengikuti kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami dapat menikmati hidup yang bahagia, supaya kami dapat menikmati berkat-berkat yang melimpah. Berkat yang melimpah ini akan menambahkan kebahagiaan yang benar-benar di dalam kehidupan kami. Asal 3 kunci ini kami berani gunakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, kita telah mendapatkan pelajaran dari firman Tuhan hari ini, bahagia dan diberkati. Dan saat ini sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak-anak sekolah minggu, Minggu jam 9 untuk ibadah umum, dan hari Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Sedangkan setiap hari Jumat ada 2 kegiatan. Yang satu kegiatan permata, persekutuan rumah tangga, dan yang satu adalah kegiatan cabang, yaitu GBIS Haleluya Palur, cabang Perumnas. Kalau permata itu Jumat jam 6 sore, kalau permata Jumat setengah 7 sore. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan, yuk daftarkan, akan ke permata atau akan ke cabang. Temui para pengurus dan silakan Bapak Ibu aktif dalam kegiatan GBIS. Lalu hari Sabtu ada Youth Revive, ya, Revive Youth Generation, setiap Sabtu jam 6 sore. Anak muda akan berkreasi, anak muda akan belajar dengan berbagai macam kehebatan mereka di dalam mengemas ibadah. Kami mengundang anak-anak muda, muda dewasa, muda remaja, yuk datang pada Sabtu jam 6 sore. Lalu ibadah online tetap ada, maka doakan
supaya ibadah online tetap memiliki semangat yang luar biasa. Kru semangat, alat awet, sehat dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saya rasa pengumuman cukup itu. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau telah pimpin kami untuk beribadah, memuji memuliakan namamu, belajar firman-Mu. Bapa, kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami, berikan keamanan, kedamaian. Engkau akan pimpin, berkati pemimpin-pemimpin negara dalam tugas-tugasnya. Bapa, pimpin, berkati dari paling atas sampai RW RT, berkati beliau untuk menaikkan tugas dengan baik. TNI, Polri, Bapak pimpin, berkati untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak, kami mengucap syukur Kau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tibalah saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun sebelum kami berpisah, kami berdoa untuk teman-teman kami yang membutuhkan Engkau. Ibu kita yang kakinya sakit dan seringkali mengalami sesek. Ibu Mintarsih yang pasca operasi usus. Lalu Pak Min dan juga Ibu Wagini. Dua-duanya sakit yang saat ini baru dalam proses penyembuhan. Pak Tris yang gagal ginjal dan juga Pak Isa yang karena sepuh memiliki kelemahan tubuh. Tolong Tuhan, jamah, urapi, berkati mereka. Pada saat kami berdoa, kami undang Engkau. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Terima kasih Bapa, Kau telah sembuhkan mereka. Dan saat ini kami berdoa, bersyukur atas kesembuhan Pak Gito. Bersyukur atas Lili. Dan bersyukur atas Ibu Bambang yang telah Kau jamah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami berpisah, namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu dan rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang pun mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.